Puji nama Tuhan. Shalom. Sekian banyak orangnya suaranya masih sedikit ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan waktu untuk kita boleh berkumpul bersama memuji Tuhan di tempat ini di atas ibadah wanita kita di bulan Oktober. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita bersama-sama menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita, Tuhan sungguh bersyukur. Pada sore hari ini kita bersyukur untuk indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada, bagaimana kita ada karena kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
tahu Tuhan, Engkau yang layak menerima semuanya ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan dan kami permuliakan Bapa. Kalau satu-satunya Allah kami yang begitu baik Tuhan, bahkan teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau wanita Tuhan Yesus sore hari ini boleh berkumpul bersama Tuhan, kami percaya ibadah wanita kami pada sore hari ini Tuhan akan menyenangkan hatimu Tuhan, akan menyukakan Engkau ya Bapa. Karena kami rindu Tuhan, kami wanita-wanita di tempat ini Tuhan senantiasa Bapa rindu memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah ibadah wanita kami pada saat sore hari ini ya Tuhan. Menguasai Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menguasai tempat ini, terlebih menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah wanita kami Tuhan pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Selamat dulu. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita bersyukur kalau sore hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk berkumpul bersama memuji Tuhan di dalam ibadah wanita kita. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita mau bersama-sama berkumpul memuji Tuhan. Kita akan ikut pujian, kita berkumpul bersama. Kita akan naikkan pujian dengan penuh semangat lagi. Kita akan naikkan pujian Hanya Kau Milikku di Surga. Haleluya.
wanita tangguh di tempat ini yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Ya, dari 200 orang ada. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik berarti. Kita akan memberikan persembahan kalau begitu. Kita naikkan pujian beres kami. Semua masalah yang kita hadapi bersama Tuhan akan beres kami. Amin Tuhan.
setiap saat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan seberapa ada saat ini. Mari Tuhan posisikan kami semua. Jadikan kami Tuhan penjara mereka senantiasa berfirman Tuhan. Kami merindukan sabda-Mu. Kami percaya dan kami yakin melalui hamba menyakiti ini. Sembunyikan roh di belakang salib. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan akan berperan. Kami percaya dan kami yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup mengerjakan kehidupan kami. Problem apapun yang kami hadapi, Tuhan yang sanggup membereskan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami yakin kami sudah benar membawa korban persembahan kalian besar kecil berganti tulus dengan janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus jadi kudus kami Haleluya. Belum dipencet. Ada sukacita? Tuhan. Lumayan juga ya ngurusi kembar. Dan story kan gambar. Tadi saya sama anak-anak Moses dan Excel itu jagain si kembar. Memang lagi rewel banget tadi mereka. Jadi tidurnya cuma sebentar doang gitu. Terus itu bangun. Tapi lumayan. Sekarang udah bisa main. Ya, jadi nggak cuma bisa nangis. Jadi udah bisa. Kalau kita godain aja, jadi kayak itu loh. Lumayan menghibur gitu. Saya jadi ingat masa-masa Tasya sama Excel waktu seumuran mereka gitu. Jadi kayak serasa punya cucu. Cucu. Jadi flashback. Memang setiap kita memiliki beban hidup masing-masing ya. Tuh, saya dengar dari doanya Tante Leni kayaknya semua di sini lagi pada berbeban berat. Bukan beban yang berat ya. Memang setiap kita Tuhan izinkan untuk memiliki beban hidup. Ya, masing-masing berbeda karena sesuai dengan porsi masing-masing. Hanya bedanya ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu. Oh ada Bapak-bapak satu. Respon kita lah terhadap beban hidup yang menentukan. Betul? Ada orang yang beban hidupnya kayaknya ringan, tapi dibawa berat. Betul? Tapi ada orang yang beban hidupnya begitu berat, tapi kok kayaknya selalu sukacita. Nah, itu kan tergantung respon. Saya dan saudara menanggapi, merespon beban hidup, masalah hidup. Ya, itu tergantung saya dan saudara. Ada orang yang terlalu khawatir, memikirkan setiap persoalan, setiap beban hidupnya dipikirin terus. Mau makan mikirin masalah, mau kerja inget persoalan, mau tidur gelisah. Itu sampai-sampai ya kalau saudara dan saya tidak hati-hati, kita bisa ada di titik capek. Capek bukan dalam hal fisik, tapi dalam hal pikiran. Karena apa? Setiap saat kita kadang-kadang jadi istilah kerennya overthinking, berlebihan memikirkan masalah. Contohnya ini, saya minta Ibu Fitri, sini Bu. Ibu baru diizinkan menerima beban hidup soalnya. Ini, tolong bawa tas saya. Itu isinya emas, perak dan permata. Sini Bu. Nah, berat nggak? Saya kan nggak nyuruh bawanya gitu. Nggak apa-apa. Nah, anggap saja ini beban hidup. Ya. Kadang-kadang, masuk sini nih, kata biar Bapak Jiniat lihat di surga. Lagi nonton. Ini anggap saja beban hidup. Kadang-kadang manusia itu ya, kita kan tadi lagunya pegangnya biasa aja. Tempat kita berserah itu siapa? Tadi kita nyanyiin ya. Saya dan Ibu Kartini nggak janjian ya.
temanya berserah. Tadi saya kaget ada teksnya berserah yang mau kepadamu aku berserah. Nah, beban hidup ini kadang-kadang kita udah serahkan sama Tuhan Yesus. Kita udah berdoa, Tuhan, serahkan masalahmu kepadamu. Tapi berat nggak itu? Enggak ya. Tapi coba ibu pegang dengan posisi seperti ini, mau makan, mau tidur terus 24 jam, 36 jam, pegang terus seperti ini. Capek nggak? Jadi capek kan? Jadi pegel karena dipegang terus. Beban hidup yang tadinya ringan, ketika kita bawa terus, digandolin terus sama beban hidup. Saudara misalnya punya beban hidup kecil, lama-lama jadi berat, betul? Tak saya ringan kan? Tapi kalau Ibu Fitri ke kamar mandi bawa tas ini, mau tidur, mau makan bawa tas ini, nganter anak sekolah bawa tas begini, lama-lama pingsan. Silakan dulu balik lagi ya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu. Nah, itu loh saudara. Kadang-kadang kita, Tuhanku berserah kepadamu. Tapi kita sudah menyerahkan sama Tuhan. Tuhan itu sudah pegangin beban hidup kita. Kayak tas tadi lah. Sini anakku, aku pegangin beban hidupmu. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, mau makan tetap aja dipikirin, mau tidur tetap aja gelisah dari kiri ke kanan, bangun tidur, ya tetap aja mikirin masalah. Itu namanya bukan berserah. Kita udah serahkan di masalah kita sama Tuhan. Tuhan yang bekerja, kita mengerjakan bagian kita kan, menyerahkan pada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita pegang terus masalah itu seharian, besoknya kita pikirin lagi. Nah itu tergantung di dalam pikiran. Pertanyaannya Feby, orang Kristen boleh khawatir nggak? Orang Kristen boleh khawatir nggak? Oh boleh loh. Boleh dikit ya. Tapi apa yang harus saya dan saudara lakukan ketika kekhawatiran nemplok di pikiran saya saudara? Filipi 4 ayat 6. Coba. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Itu coba. Tante Wawa gendong Vivi, pulang gendong kayak gitu, besoknya gendong dulu. Bisa-bisa pas dilepas Tante Wawa tetap begini. Ya kan? Karena terus-menerus. Saudara kalau memikirkan masalah terus-menerus bahaya ya. Apa yang harus saya dan saudara lakukan kalau kekhawatiran datang? Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Tentang masa depan anak-anak, tentang bisnis saudara, tentang kesehatan saudara. Masuk gak dalam apapun juga? Masuk gak? Masuk. Jadi saya dan saudara, jangan kalau firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Nemplok sih boleh. Habis itu dilepas lagi kekhawatiran. Tetapi apa yang harus saya dan saudara lakukan? Kalau kita khawatir, kalau khawatir itu datang. Kalau khawatir tentang masa depan anak-anak datang. Kalau saudara khawatir tentang penyakit saudara, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginanmu kepada siapa? Allah dalam doa dan permohonan. Jangan lupa ditambahin bumbunya dengan ucapan masalah boleh datang. Tanpa tulisan diizinkan Tuhan dalam masalah. Tapi tetap mengucap terima kasih Tuhan. Hari ini saya nggak pegang duit sama sekali. Itu loh. Misalnya masalah datang nggak? Datang. Tapi responnya yang berbeda. Kata-kata terima kasih Tuhan hari ini nggak ada yang deliver order. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur nggak? Masalah datang nggak? Itu loh yang Tuhan mau. Terus nyatakan, curhat. Terus sering nggak curhat sama Tuhan? Apa seringnya curhat sama tukang sayur? Lebih sering yang kedua kayaknya dia. Habis Tuhan kayaknya diem aja kalau saya curhat. Kalau tukang sayur kita saling bereaksi.
Ibu-ibu kalau udah curhat, responnya positif, wah tambah itu, ya. Yang di arisan tuh, ya kan? Ibu-ibu kalau udah satu curhat, satu nanggepin, satu manasin, udah deh jadi gitu, ya. Sering-seringlah curhat sama ayat 7. Apa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara? Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Pikiran saudara, hati saudara pakai helm. Apa helmnya tadi? Ucapan syukur. Tuhan kasih bonus. Engkau akan damai sejahtera. Damai sejahteranya nggak bisa beli di toko, karena itu sumbernya dari Allah yang melampaui segala akal loh. Melampaui segala akal tuh gini. Ih, Ibu Fitri hebat ya, misalnya bisa melewati itu. Coba kalau saya, kan? Kadang-kadang kita seperti itu kan, melihat orang mengalami masalah. Itu namanya melampaui segala akal. Akal manusia harusnya kalau habis A ya B, betul? Tapi kalau melampaui segala akal, Tuhan bisa buat habis A Z. Amin. Jadi kalau ada badai apapun, gunakan senjata ucapan syukur. Oh, masalah datang bertubi-tubi, persoalan datang bertubi-tubi, persoalan ekonomi, sakit penyakit datang silih berganti. Saya dan saudara ketika tetap terus pakai helm yang namanya ucapan syukur, saya dan saudara akan tetap bertahan dan terus berharap kepada Yesus. Keluaran 19 ayat 4. Jangan tegang dulu. Saya jadi takut kalau saudara tegang. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Anggaplah orang Mesir musuh saya dan saudara. Misalnya Tuhan mengatakan malam ini begini. Saudara-saudara yang ada di tempat ini, kaum wanita yang luar biasa, engkau sendiri sudah melihat apa yang kulakukan kepada musuh-musuhmu, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas apa? Sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi kalau kita misalnya menghadapi persoalan bersama Tuhan akan beda kalau kita menghadapi persoalan dengan kekuatan sendiri, ya. Kayak Tante Lilis pulang kampung, enakan mana? Jalan kaki atau naik pesawat? Jalan kaki bisa nyampe nggak? Bisa. Mau setahun juga masalah, mau pingsan di jalan, mau sesak napas di jalan, bisa nyampe nggak? Bisa. Sampai sana udah trip misalnya, bisa. Saya kemarin lihat ada orang yang hitung, misalnya ya, jalan kaki, ini hitungnya pakai Google Maps. Jalan kaki dari Jakarta ke Solo, itu kata Google Maps, kalau orangnya jalan nggak berhenti-berhenti, nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan sore, itu memakan waktu 5 sampai 6 hari. Kalau orang jalan kaki dari Jakarta ke Solo, ada yang mau nyoba? Sampai sana ininya udah lecet, pokoknya udah amburadul. Tapi coba Tante Lilis pulang kampung naik pesawat, tinggal duduk manis, percaya sama pilot, betul? Nggak sampai hitungan 2 jam sudah. Gitu loh, kalau saudara jalan sama Tuhan. Tuhan yang bekerja, ini loh, aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Saya dan saudara gak jalan kaki, gak kayak orang Mesir mati di tengah lautan. Saya dan saudara akan dibawa
hilang udah masuk perut maksudnya, ya kan? Sampai sana udah nggak karu-karuan, jangan-jangan sampai sana udah ubanan. Dari sini muda sampai kampung udah janggotan misalnya laki-laki, ya, gitu loh. Saya dan saudara kalau melibatkan Tuhan dalam menghadapi hidup ini, memang hidup ini banyak masalah, bener loh tadi. Syarat utama orang hidup apa ciri-cirinya? Ada masalah. Coba yang di kuburan itu masih bermasalah nggak? Biarpun dia punya utang banyak, udah nggak ada masalah lagi. Ya, kalau saya dan saudara diizinkan banyak masalah, itu berarti saya dan saudara masih hidup. Berjuanglah, bertahanlah, terbang bersama sayap Raja Wali, naik yang bisnis kelas apa first class, tergantung iman saya dan saudara. Kalau semakin tinggi iman saya dan saudara, saudara akan naik di penerbangan kelas nomor VIP bahkan VVIP. Makanya enak, bayar mahal. Saya dan saudara kalau ikut Tuhan, kalau bayar harga saudara dan saya mahal, menikmati nggak? Menikmati. Mujizat demi mujizat demi mujizat terjadi. Orang dari A ke B, saudara bisa dari A ke Z langsung. Amin. Gitu. Ya. Nah, ketika kita mungkin tidak, kekuatan ini boleh ada dalam saya dan saudara. Tapi jangan khawatir yang berlebihan, ya, kekhawatiran itu. Nah, ketika kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita mengucap syukur dalam mengatasi masalah, apa respon Tuhan? Ketika kita melihat kita seperti itu, Keluaran 3 ayat 7. Kalau saya dan saudara mengandalkan Tuhan, respon Tuhan itu gimana sih? Keluaran 3 ayat 7. Terbiasa kan? Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Yang pertama, Tuhan memperhatikan berarti Tuhan apa kalau pakai mata nih? Lihat. Tuhan itu apa? Deleng. Tuhan tuh lihat bagaimana perjuangan Tante Sianipar. Tuhan lihat kok. Amin, Tante. Tante joget-joget itu pasti ada maksudnya kan? Tuhan lihat kok. Bukan joget-joget sembarangan kan? Ada tujuannya loh itu. Saudara yang lihat Tante Sianipar di Facebook joget-joget, ada tujuannya. Supaya dapat apa? Sampai segitunya loh. Tuhan dia berkata, Tante Eno ngantar kelapa. Udah gitu pada gak ngasih itu ya ongkir. Tuhan lihat berat-berat. Lu yang dibawa air loh saudara. Ya kan? Tuhan lihat loh. Semua, bukan kesengsaraan sih, semua beban hidup saya dan saudara Tuhan perhatikan. Pakai matanya. Tuhan lihat perjuangan mungkin Ibu Kartini, Tante Lilis, dan semua ibu-ibu kaum wanita yang ada di sini. Anak-anak muda tiap pagi berangkat ke sekolah, bangun pagi, pulang sore, jepok lah, apalah. Tuhan lihat, Tuhan memperhatikan semua beban hidup saya dan saudara. Tapi sama-sama kita melihat masalah kita ya. Tuhan melihat masalah saya dan saudara. Sama-sama judulnya melihat. Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa melihat sampai ke ujung. Saya dan saudara nggak bisa kan? Akhir masalah ini apa ya Tuhan? Ya kan? Akhir persoalan ini apa ya Tuhan? Tapi Tuhan bisa lihat ujungnya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan bisa melihat, serahkan masalahmu pada Tuhan. Saya sering saksikan ini dan saya tidak bosan-bosan berulang-ulang bersaksi tentang ini. Di tahun 98 saya lulus SMA kayak Madel lagi. Tuhan izinkan orang tua saya gak ada dana untuk melanjutkan kuliah. Otomatis berhenti 1 tahun. 19
98 dia bilang. 98 itu Tuhan pending. Dan 98 Desember terjadi kerusuhan. Saudara tahu? Ternyata ketika saya lihat lagi ke belakang, oh, Tuhan itu lihat loh. Tuhan melihat sampai ke hal yang kecil. Jadi ketika 98 terjadi kerusuhan di gereja saya di Banjarsari, ada seorang suster diajak bosnya main. Saya pengen lihat dong, suster ini orang Banjarsari. Dia dengar, ya bosnya dengar, wah tempat kamu gereja kalau pulang kampung kena kerusuhan ya. Mau mampir ah, dia mau ke Pangandaran. Seorang muda nggak kenal Yesus Kristus, dan saya cuma melihat dia sekali seumur hidup. Habis ketemu nggak pernah lihat lagi. Tahu nggak saudara? Ketika dia main ke Banjarsari, dia bawa keyboard baru. Dia tanya ke saya, kamu kelas berapa? Oh baru lulus SMA om. Berarti sampai situ udah selesai. Berapa hari kemudian dia telepon papi saya, Pak, saya ada niat untuk mengkuliahkan anak bapak. Cari perguruan di mana saja, biayanya berapa saja, sampai selesai saya biayai. Itu saya berdepan, karena itu sudah bulan Agustus, udah banyak universitas yang tutup, yang buka cuma Ukrin. Ya nggak tahu sih, saya nggak berusaha cari-cari kemana. Tapi karena infonya dari Om Ciamis, ya pada Ciamis, anaknya kebetulan sekolah di Ukrin, ya sudah, akhirnya kuliah di situ sampai selesai. 8 semester kami cuma berhubungan lewat surat dan lewat telepon. Jadi tiap akhir semester saya ketik, zaman dulu kan nggak ada komputer, ngetik. Ini Pak laporannya semester ini berapa juta? Misalnya 5 juta, ditransfer sampai selesai. Kalau saya nggak berhenti, maksudnya waktu SMA, lulus SMA, papi saya kalau izinkan ada dana, jadi nggak saya digratisin kuliahnya? Udah kuliah, ya kan? Makanya saudara kalau mengalami keterlambatan, pending, itu jangan apa ya, jangan gelisah. Pasti Tuhan punya rencana yang lain. Itu saya alami loh saudara. Sampai selesai dan saya nggak pernah lagi ketemu orangnya. Itu betul-betul luar biasa. Dia seorang muda, bukan orang Kristen. Sampai saya sudah dia biayain semuanya, kecuali uang makan dan uang kos saya dia biayain loh. Cuma uang makan dia yang biayain. Dan ternyata 98 akhirnya saya masuknya 9 ya. Om Deddy angkatan 9. Coba kalau saya masuknya 98, saya kakak kelas, pasti saya tolak. Adik kelas mengungkapkan cinta sama kakak kelas. Padahal umurnya kalau tua saya berapa setahun lah. Tapi karena satu angkatan, ya sudah. Itu loh saudara. Kalau saudara mengalami keterlambatan, mengalami pending, kok orang lain udah saya belum, kok orang lain udah dapat motor baru saya belum, jangan khawatir. Ceritamu belum selesai. Tante Kemang, jangan khawatir. Orang lain udah punya cucu saya belum, jangan khawatir. Abraham aja punya anak umur 100 tahun loh. Gak usah khawatir dalam masalah hal itu. Boleh dipikirin, tapi jangan kekhawatiran menguasai hidup saya. Amin. Dia itu maestro kehidupan. Dia tahu bagi manusia keterlambatan, bagi Tuhan itu proses yang terbaik. Amin. Bagi manusia kan telat, terlambat Tuhan. Orang lain udah kemana, saya baru di sini. Jangan khawatir, dia tahu, dia maestro kehidupan.
Amin. Berterima kasihlah kepada orang-orang yang menyakiti saudara. Saudara pernah disakiti? Pernah dihianati? Pernah ditusuk dari belakang atau ditusuk dari depan? Hah? Malam ini berterima kasihlah pada orang-orang itu. Lewat mereka kita jadi kuat, betul? Saudara jadi kuat, karakter Kristus keluar. Kesabaran, sukacita, damai sejahtera, ketekunan keluar semua ketika saudara difitnah, ketika saudara dikecewakan, itu keluar semua. Oleh sebab itu malam hari ini berterima kasihlah sama orang-orang yang sudah menyakiti saudara, mengecewakan saudara, memfitnah saudara, apa lagi? Menusuk dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas. Berterima kasihlah sama mereka. Karena lewat mereka saudara jadi lebih sabar. Lewat mereka saudara jadi ahli mengampuni. Amin. Yang kedua, Tuhan memperhatikan dan aku telah apa? Seruan Tante Wawa. Aku mendengar seruan Feby. Apa yang Feby? Aku mendengar seruan Tante Intan. Amin, Tante. Aku mendengar seruan Ibu Fitri. Ini lagi berseru-seru nih. Ya, dia dengar loh saudara. Dan ketika saudara difitnah, dia dengar suara orang yang memfitnah saudara. Dia dengar. Mau tahu contohnya? Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Tuhan mendengar. Lukas pasal 8 ayat 49. Ini cerita tentang Yairus. Oh, dia udah punya cucu. Nangis ya. Ketika Yesus masih berbicara, susternya udah siap. Mau suster kiri, suster kanan, yang tua, yang muda. Ya, nih, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, ini tentang Yairus. Ya. Anakmu sudah mati. Kata Moses tadi, makanya jangan minum es. Itu anak kurang namanya es ya, Moses gitu pas dia mati. Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Jadi, saudara kan udah pernah baca ceritanya. Yesus dan Yairus dalam perjalanan ke rumah Yairus. Yairus itu kepala rumah ibadat. Yairus bilang, Yesus, anakku sudah mau mati. Itu kan ceritanya. Jadi mereka jalan. Pas di tengah jalan, habis peristiwa kesembuhan perempuan yang perdarahan, tiba-tiba keluarga dari Yairus datang. Pak, udah. Anakku sudah mati, Pak. Udah, gak usah nyusahin Yesus lagi. Ayat 50. Apa yang Yesus katakan? Tetapi Yesus apa? Yesus dengar loh. Dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan. Yesus dengar ketika saya dan saudara mungkin divonis dokter. Yesus dengar mungkin ada orang yang fitnah Tante ini. Yesus dengar loh Tante. Siapa yang fitnah? Yesus dengar mungkin ada yang mengata-ngatai saya dan saudara. Yesus dengar. Ketika keluarga Yairus berkata, udah anakku udah mati, Bapak Yairus, udah gak usah nyusahin Yesus, gak usah nyusahin guru. Yesus dengar. Persoalannya, siapa yang didengar Yairus? Masalahnya, Yairus dengar siapa? Keluarganya? Apa Yesusnya? Lo tahu ayat cerita ini?
Yang didengar Yairus siapa? Perkataan Yesus apa perkataan tadi keluarganya di ayat 49? Untungnya, puji Tuhannya, Yairus mendengar perkataan Yesus. Jangan takut. 50 Neng. Siapa yang nyuruh ke 49? Jangan takut, percaya saja anakmu akan Andrei. Jangan takut, percaya saja Om Iin pasti sembuh. Udah selamat. Ya Ibu Fitri, jangan takut, percaya saja yang baru akan datang. Kata anak-anak nggak boleh deh. Enak, mama masih muda. Ya, berserah aja sama Tuhan Bu Fitri ya. Karena wanita itu memang butuh pendamping, betul? Ya, siapa yang nggak butuh pendamping di sini? Saya nggak mau jadi dulu. Ya, kalau Tuhan izinkan pasti ada yang mendamping. Ya. Nah, Yesus dengar apa yang mungkin suara-suara dunia katakan sama saya dan saudara. Dan iblis, tahu nggak saudara? Iblis itu suka ikut campur, suka nambah-nambahin. Misal, saya mau jadi contoh. Feby, misalnya ada yang ngata-ngatain Feby. Feby ini begini. Suka dengar nggak pikiran iblis nambah-nambahin? Makanya kamu tuh gini, kamu tuh gitu. Ditambah-tambahin sama iblis. Jadi ada misalnya orang yang memfitnah saudara, itu iblis nambah-nambahin. Ya kamu sih makanya orang tuh nggak boleh deket-deket kamu. Kamu tuh udah begini, begitu, begini. Itu iblis. Jangan dengar. Amin. Jangan izinkan perkataan dunia, perkataan iblis menghancurkan hidup saya dan saudara. Percaya saja. Amin. Dan yang terakhir. Saudara senang kan dengan kata terakhir? Selain Tuhan melihat persoalan saudara, selain Tuhan dengar apa yang menjadi masalah saudara, Tuhan juga peduli. Dia peduli setiap tetesan air mata yang menetes karena beban hidup. Bu Fitri kemarin berdoa meneteskan air mata. Saya lagi tidur, Om Deddy bilang, itu ada Bu Fitri yang berdoa. Saya udah tidur. Salam aja deh buat Tuhan Yesus. Ya. Cuma sekarang Om Deddy nggak pakai kerudung lagi. Waktu itu pakai kerudung. Jadi kata Tuhan Yesus, ini yang mana ya? Anggap aja zaman dulu ya Bu ya. Zaman dulu kan pada pakai itu kan ya. Biasa aja. Itu cuma hal-hal yang atribut. Saudara jangan terlalu begitu dengan atribut ya saudara. Yang penting iman saudara sama Yesus ya. Saya nggak terlalu mempersoalkan atribut. Mau tante Torisa pakai hijab nggak apa-apa. Karena panas dari sana ke sini panas. Itu dulu tante Torisa siapa ya? Itu dia kalau ngajar ya tante ya, dia menyesuaikan pakai itu. Ya memang sudah itu gimana? Ya memang harus guru di SD apa sih itu harus pakai gitu ya sudah. Yang penting imannya nggak kesana, betul? Ya. Nah, kita tidak sendirian karena Yesus ikut merasakan. Yesus tuh selain memperhatikan, melihat, Yesus mendengar, Yesus itu peduli. Yesus bukan hanya bersimpati loh. Dia berempati. Empati itu apa? Ikut merasakan. Karena apa? Dia itu pernah menjadi manusia 100%. Ibrani 4 ayat 15. Yesus pernah merasakan rasanya difitnah. Yesus pernah merasakan rasanya disangkal. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Berarti sebaliknya, dia bisa ikut merasakan. Sebaliknya, sama dengan saya dan saudara yang telah dicobai, dia punya beban hidup pada saat dia ada di dunia, hanya dia tidak berbuat. Yesus tahu rasanya difitnah. Yesus tahu rasanya disakiti. Itu Yesus kita. Ya. Jangan takut. Dia tahu rasanya ditusuk dari segala arah. Dia tahu. Dia tahu rasanya dikecewakan. Dia tahu rasanya ketakutan itu seperti apa. Saudara sering mengalami ketakutan? Dikejar-kejar penagih? Sudah tanggalnya saudara ngumpet. Jangan. Hadapi dengan senyum. Amin. Saya dan saudara nggak pernah sendirian. Ya. Masih ada yang melihat, masih ada yang peduli, bahkan dia sanggup menolong. Karena dia si pembuat keajaiban. Ayat terakhir tahu. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Kalau saudara dalam kesesakan, ada saudara saat hari ini tersesat. Mazmur 138. Tante kita lagi sesat. Oh ya, besok ulangan. Mazmur 138 ayat 7. Jika saya dan saudara berada dalam kesesakan, ada beban hidup, ada persoalan, ada sakit penyakit, apa yang Tuhan lakukan? Dia tetap mempertahankan hidup saya. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ayat 8. Selain saya dan saudara ditolong, diselamatkan, disembuhkan, Tuhan akan menyelesaikannya bagi saya dan saudara. Dan kasih setia Tuhan akan selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Luar biasa kita punya Tuhan. Amin. Amin Vivi. Amin Via. Perjalananmu masih panjang. Berserahlah dalam naungan saya. Ya. Saudara udah rata-rata 40-50 ya. Dia masih panjang. Ya. Puji Tuhan, berserah dalam naungan sayapnya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan beban hidup ya. Saudara kalau malam ini menyerahkan beban, nanti malam mau tidur udah mau dipikirin lagi. Kan udah diserahkan. Ya. Biarkan tangannya yang ajaib itu bekerja. Belajar percaya kayak Yairus. Amin. Karena cerita hidup saya dan saudara belum selesai. Dia akan menyelesaikan setiap cerita-cerita hidup saya dan saudara sampai akhir. Saya mau nambah musik. Tolong panggilin si Gemoy. Si Gemoy 1, si Gemoy 2, si Gemoy 3. Itu si Gemoy 2 dan 3. Bopong. Ya, Gemoy. Ya, para Gemoy. Ya, panggil berdiri. Semangat wanita pelwak GPD Yorlis. Semangat. Mau makan mie, makan gorengan, apa lagi? Ayam rica-rica, apa lagi? Kerupuk, sambal. Semangat. Serahkan hidup saya dan saudara-saudara Tuhan. Beban-beban yang ada nih yang masih dipikul, Tuhan akan selesaikan sesuai dengan waktu dan ketentuannya. Amin. Ya. Selalu ada cerita untuk Vivi dan dia ya. Amin. Saudara semangat, kuatkan, bertahan di dalam menghadapi beban. Angkat tangan kepada Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terdekat di dalam naungan sayap Raja Laut. Saudara akan menikmati fasilitas rohani di dalam Tuhan. Karena Dia pasti akan
bersama dengan Engkau, kami dapat melakukan segala perkara di dalam Tuhan. Ada kekuatan baru, ada sukacita yang baru, ada kesempatan yang baru, dan selalu Engkau berikan hadiah-hadiah terbaik dalam hidup kami ketika kami mampu melewati semuanya Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang kembali diberkati Tuhan dengan kekuatan firman-Mu, dengan iman kami kepadamu Tuhan dalam ibadah Pelwap ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, rekan-rekan kami yang sibuk tidak keluar kota maupun yang ada di rumah. Tuhan beserta dengan mereka juga mereka boleh datang di ibadah Pelwap berikutnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu senantiasa, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, suaminya, berkati usaha pekerjaan bahkan pelayanannya lebih lanjut. Tuhan memberkati kami semua yang sudah melayani hari ini Tuhan, dan seluruh jemaat Pelwap yang datang beribadah Tuhan, berkati dengan beban hidup kami masing-masing. Kami percaya Tuhan dan kami yakini pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan buka jalan. Kalau orang lain sudah Tuhan tolong, saya pun akan ditolong oleh Tuhan, saya pun pasti ditolong oleh Tuhan. Agar kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat makanan yang sudah disediakan. Tuhan memberkati menjadi kesehatan kekuatan bagi tubuh jasmani kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga orang-orang dalam kekurangan, memberkati mereka dengan kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga mereka pun mendapatkan kebahagiaan yang ada yang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Pelwap yang kasih Tuhan pulang engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.